Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo hari ini masih membahas cyber grooming. Kita langsung saja kembali ke Mbak Diana karena tadi sempat mengatakan memang sudah pernah in real life sudah pernah mengalami kasus serupa ya Mbak Diana ya. Itu biasanya penanganannya seperti apa yang diberikan Mbak Diana kalau sudah ada di tahap seperti itu? Kami sebagai praktisi sebenarnya cukup challenging ya, apalagi korban-korban cyber grooming ini teridentifikasi biasanya child and adolescents gitu ya, anak dan remaja, which is itu sangat susah untuk digali. Jujur ya, ketika orang dewasa kan biasanya bisa cerita gitu ya, oh aku di chatting gini nih gitu. Kalau anak dan remaja itu pasti satu adalah banyak layernya gitu, sangat susah gitu kan. Dan memang kebanyakan ini biasanya itu bukan lagi ibaratnya apa ya, bukan lagi sedang kejadian, ternyata tuh udah kelewatan kejadiannya gitu loh. Jadi maksudnya udah kejadian ibarat udah kecolongan, sehingga yang cara kita untuk menanganinya adalah yang pertama dan yang perlu kita prioritaskan trauma dari anaknya dulu. Kadang juga orang tua itu datang, anak itu nggak ngerasa bahwa itu masalah. Nah ini salah satu ciri khas dari cyber grooming ini, korban itu tidak merasa bahwa dirinya korban. Gitu. Jadi kadang orang tuanya udah jejeritan gitu, datang ke ruang konseling tuh orang tuanya udah jejeritan, orang tuanya udah nangis, anaknya tuh biasa aja. Jadi kayak kalau dikirim ngirim dan anaknya tuh ngerasa bahwa ya udah itu aku ngirim ke temanku kok, misalnya kayak gitu. Misalnya ketika tadi modusnya banyak ya gitu, nanti mungkin kita akan lebih menggali lagi. Jadi misalnya kalau yang aku temen di ruang praktik itu yang masih aku inget banget adalah ya itu tadi udah ngirim video nih, dan video tanpa busana, dan anak itu kalau nggak salah kelas 4 SD, dia pra remaja lah ya, antara anak dan juga ke remaja. Orang tuanya udah nangis, orang tuanya udah bener-bener feeling depres, tapi anaknya itu ya dia ternyata ketika pas lagi aku periksa, dia sangat polos, dia nggak tahu bahwa itu dia nggak tahu ada dua case, satunya misalnya dia ngerasa berdosa dan sebagainya yang ekstrim gitu kan, sampai tadi kehilangan kontak realita. Yang satunya case yang satunya dia polos banget gitu ya, dia polos banget, dia nggak tahu bahwa itu tuh ternyata mungkin akan disalahgunakan orang tuanya yang cemas, sehingga ya itu tadi memang seharusnya adalah kita cegah sih daripada kita mengobati, karena kalau udah dilewatin tuh banyak yang trauma, nggak cuma anaknya, orang tuanya juga pasti akan lebih sedih. Untuk mencegahnya ini PR ya Bang Febrian ya. Betul. Untuk orang tua mengenali modus-modus mungkin di awal seperti apa Bang Febrian? Karena biasanya untuk penjagaan kan tidak mungkin 24 jam ya Bang Febrian ya. Betul sekali. Ya, tadi kan Mbak Diana juga menjelaskan ya bahwa kebanyakan case yang kita temui di ruang praktek itu memang ketika sudah kejadian pastinya kan, kemudian anaknya udah trauma, kemudian sudah tingkah lakunya udah kelihatan banget nih, misalnya udah murung, udah nggak mau sekolah dan lain-lain, udah nggak mau berinteraksi sosial ya. Tapi yang perlu diketahui lebih awal adalah bagaimana modus awal ya, biasanya proses bagaimana cyber grooming ini atau groomer ini melakukan aksinya. Nah biasanya dalam tahapan pelaku melakukan cyber grooming ini ada 4 tahapan. Yang pertama tahapan targeting biasanya. Nah biasanya pelaku melihat kan zaman sekarang sangat mudah ya mengetahui bahwa profil dari pengguna sosial media maupun pengguna game online ketika mereka login atau mau masuk dalam sebuah situs gitu ya, mereka mengisi identitas, sehingga targeting dari pelaku ini benar-benar pas gitu. Rentan usianya biasanya usia remaja dan anak. Usia tanggung gitu ya Bang ya. Ya, sehingga targeting pelaku atau groomer ini memang menyasar pada usia-usia tersebut, usia-usia anak dan usia-usia remaja yang memang masih fase eksplorasi ya, mencari jati diri, kemudian masih fase yang benar-benar seneng nih ngegame ya, seneng bermain sosial media. Nah itu targeting yang pertama. Yang kedua, pelaku ini benar-benar pintar karena menggunakan cara trust. Mereka membangun kepercayaan dulu. Jadi beda dengan misalnya pelaku pelecehan seksual yang dimana mereka melakukan pemaksaan, tetapi ini seolah-olah nanti pada akhirnya
si anak ini melakukan dengan sukarela karena tahapannya memang panjang. Yang pertama, yang kedua tadi kan trust ya. Setelah targeting mereka melakukan trust, kepercayaan. Mereka bangun dulu kepercayaan. Biasanya membangun kepercayaan ini dengan cara diawali dengan memberi kesenangan dulu nih. Misalnya kalau saya perhatikan dan saya lihat beberapa literatur dan juga video yang korban mengalami hal tersebut, mereka awalnya dikasih gift ya biasanya kadang tuh. Hadiah-hadiah ketika games. Biasanya kan games itu ada fitur-fitur ketika mau menggunakan sebuah alat tertentu misalnya ada skin tertentu harus gitu ya. top up gitu ya, Iya, ya, yang harus top up betul sekali. Nah, ini mereka pelaku groomer ini memberikan sebuah gift biasanya diawali dengan itu sehingga timbullah sebuah kesenangan kan. Oh, ini orang yang baru saya kenal di game gitu ya, kok bisa baik banget gitu ya, perhatian gitu kan. Kemudian adalah fitur chatting, mereka kemudian ini gift buat dirimu misalnya, atau kamu berawal dari pertanyaan misalnya kamu sedang apa gitu ya, kenapa bermain game ini, sehingga timbullah kenyamanan oleh si korban ini. Nah, ketika timbul trust, kemudian pelaku tersebut ke tahap selanjutnya melakukan isolasi, bahasanya isolation ya. Si pelaku ini memberikan sebuah isolasi kepada anak tersebut, di mana pelaku sudah mulai mengarahkan anak tersebut untuk misalnya menjauhi teman-temannya yang bikin gak nyaman misalnya. Kemudian intinya pelaku ini ingin si korban ini nyaman, dunianya hanya pelaku dan korban ini, sehingga pada akhirnya korban merasa terisolasi dan korban merasa bahwa tempat ternyaman atau tempat si korban ini misalnya bercerita, tempat si korban ini berkeluh kesah, dalam bahasanya berhutang budi lah ya, atau misalnya nyaman banget lah bahasanya si korban ini dengan pelaku, sehingga ketika sudah terisolasi korban ini ke tahap akhir yaitu eksploitasi. Nah, eksploitasi ini mulailah si pelaku mengarahkan korban untuk misalnya ya seperti yang katakan Mbak Diana tadi, yang mengirim video-video yang misalnya video-video setengah berbusana misalnya, atau bahkan ada beberapa kasus yang benar-benar si pelaku ini mengajak si korban ini ketemuan gitu dan melakukan pelecehan seksual misalnya. Nah, kenapa hal ini mau dilakukan si korban? Karena tadi tahapannya mereka sudah percaya secara emosional ya, secara psikis mereka udah nyaman. Kemudian mereka merasa berhutang budi nih, merasa harus melakukan ini walaupun mereka juga tidak tahu konsekuensi akan melakukan hal ini. Dan hal ini benar-benar sangat tidak terprediksi ya rata-rata, seperti kata Mbak Diana tadi juga di ruang praktek. Orang tua itu baru tahu ketika sudah kejadian. Karena kan kelihatan selama ini oke, di sekolah baik-baik aja nih. Kemudian ya di rumah ya di kamar biasanya kan main handphone. Kemudian tetapi orang tua nggak tahu aktivitas apa yang dilakukan ketika anak berselancar di sosial media maupun di gadgetnya seperti itu. Sehingga tahapan ini benar-benar terstruktur, dan hal ini yang menjadi modus baru yang dikatakan cyber grooming yang benar-benar sangat membuat anak trauma pada akhirnya. Itu kan harusnya rasa-rasa kenyamanan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Betul sekali, ya. betul. Maka dari itu anaknya jadi tertarik. Nah, untuk setelah ini kita akan bahas bagaimana caranya agar posisi itu tidak tergantikan oleh orang lain. Kasih sayang orang tua kepada anaknya. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, terus saksikan Berendo.